Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoges dari kelompok 8 akan merepresentasikan modul 2 tentang parametrisasi mikrofisis dan kumulus. Ini pembagian kerja dari kelompok 8, dapat dilihat. Selanjutnya tujuan dari modul ini yang pertama menganalisis pola sinoptik dengan tambahan plot vektor transport kelembaban dan plot konvergensi menggunakan control run simulation. Dan yang kedua menganalisis perbedaan luaran model WRF antar control run dengan 3 simulasi tambahan dengan skema parametrisasi yang berbeda. Dan yang ketiga, memverifikasi seluruh simulasi dengan data observasi stasiun, radiosonde, dan juga satelit. Selanjutnya di modul ini kita menggunakan parametrisasi. Parametrisasi ini adalah metode untuk menghitung proses-proses yang tidak dapat direpresentasikan secara eksplisit dalam model. Alasannya karena untuk menghitung proses-proses yang kecil dan kompleks dan banyak itu komputer belum mampu, dan juga pengetahuan tentang proses-proses tertentu itu masih belum cukup. Nah, parametrisasi yang digunakan adalah parametrisasi mikrofisis dan juga parametrisasi konvektif. Parametrisasi mikrofisis ini kita memparametrisasi kejadian fisis dalam skala mikro, yaitu berkaitan dengan perkembangan awan dan juga curah hujan dan curah hujan. Nah, selanjutnya parametrisasi konvektif atau parametrisasi kumulus ini untuk memparametrisasikan ketidakstabilan termodinamika. Ada juga yang namanya skema parametrisasi. Nah, skema parametrisasi ini itu suatu formulasi tentang bagaimana parametrisasi dilakukan sehingga bisa menciptakan suatu model simulasi. Skema-skemanya ini punya kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Makanya pemilihan skema itu biasanya ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi yang ada. Nah, skema parametrisasi yang digunakan yang pertama skema Kessler. Ini skema parametrisasi mikrofisis ya. Skema Kessler ini perhitungan awannya sederhana tanpa S. Dan yang kedua ada skema Bates-Miller-Janjic atau skema ini termasuk skema parametrisasi kumulus. Di sini di skema ini menghitung memperhitungkan CAPE dan juga kedalaman awan konvektifnya melebihi nilai ambang batas dan juga memperhitungkan kelembaban lingkungan. Selanjutnya ada skema Canfrich. Ini masih parametrisasi kumulus. Di skema ini kita memperhitungkan CAPE pada parsial lapisan rendah ya, setebal 50 sampai 150 HPA. Yang kedua, tutupannya kecil, dan juga yang ketiga, kedalaman awan konvektifnya melebihi ambang batas. Dan yang terakhir, skema WSM 4, ini skema parametrisasi mikrofisis ya. Skema mikrofisis yang WSM 3 ini lebih kompleks daripada skema Kessler karena melibatkan perhitungan mikrofisis di bawah 0 derajat Celcius atau melibatkan proses pembentukan juga pengendapan es. Nah, selanjutnya kita melakukan verifikasi juga. Verifikasi ini kita membandingkan hasil dari model dan juga dibandingkan dengan data observasi. Data yang digunakan adalah data GFS tanggal 10 sampai 12 Januari 2020, data Ogimet stasiun 96607, Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda tanggal 10 sampai 12 Januari 2020, dan juga data GSMAP tanggal 10 sampai 12 Januari 2020. Untuk kasus yang kita bahas yaitu kasus cuaca ekstrem di Samarinda tanggal 10 sampai 12 Januari 2020. Metode yang kita lakukan adalah mengolah data menggunakan Python, Graph, Excel. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di flowchart di sini ya. Nah, lanjut ke skema Canfrich-Kessler. Di sini untuk plot temperatur ada 3 waktu. Waktu sebelum, waktu saat puncak kejadian, dan juga waktu setelah. Dari sini dapat kita lihat kalau di sebelum kejadian temperaturnya cukup tinggi dan memungkinkan terjadinya konvektif atau ya penyebab hujan lah. Memungkinkan terjadinya hujan, pembentukan hujan. Nah, di sini temperaturnya menurun
dapat disimpulkan mungkin bisa jadi ada turun hujan pada jam segini dan segini, dan ya tidak ada konvektif lagi. Selanjutnya kelembaban spesifik. Nah, pada sebelum kejadian ini ada kelembaban spesifik yang cukup tinggi. Nah, kelembaban tersebut itu punya potensi untuk mendukung pertumbuhan awan konvektif. Jadi, sebelumnya itu ada kelembaban dan juga temperatur yang cukup untuk memungkinkan terjadinya proses konveksi. Nah, kalau di sini di waktu setelah dan juga saat itu si kelembabannya menurun. Berarti kan kelembabannya sudah naik di sini menjadi awan konvektif ya. Nah, selanjutnya di vektor angin. Di sini di waktu sebelum jam 11 malam tanggal 10 itu ada konvergensi lah di daerah Kota Samarinda. Nah, konvergensi ini bisa memungkinkan jadi massa udara tuh mengumpul gitu di sekitar Kota Samarinda sehingga bisa menyebabkan terbentuknya awan konvektif yang dapat menyebabkan turunnya hujan. Nah, dapat dilihat pada saat puncak kejadian itu sudah tidak terjadi konvektif tidak terdapat konvergensi lagi. Begitu pula di uh, setelah puncak. Untuk curah hujannya dapat dilihat plot sebelum, saat, dan juga sesudah. Ini dalam milimeter ya. Dapat dilihat di sekitar Kota Samarinda ini terdapat hujan ya dari sini. Untuk si level pressure dapat dilihat juga gitu. Di sebelum itu pressure-nya itu lumayan panas temperaturnya, jadi si tekanan juga lumayan rendah dan itu memungkinkan untuk terjadinya proses konvektif gitu. Proses pembentukan awan konvektif untuk terjadinya hujan di waktu-waktu selanjutnya. Begitu pula dengan transport kelembaban. Di sini di sebelum kejadian itu dapat konvergensi dari kelembaban gitu. Kelembaban itu kan mengandung uap air sehingga jika digabungkan dengan vektor angin itu sangat mungkin terjadinya pembentukan awan konvektif ya untuk yang bisa menyebabkan turun hujan di waktu-waktu selanjutnya. Dapat dilihat di tanggal 11 Januari jam 8 atau puncak, si kelembaban itu mulai divergensi gitu, mulai keluar dari daerah Samarinda. Begitu pula dan setelahnya. Konvergensinya dapat dilihat di sini cukup tinggi ya di Kota Samarinda sebelum kejadian, dan pas kejadian itu cukup rendah karena konvergensinya sudah hilang. Ya, begitu. Dan ini LCL dan LFC. LCL itu lifting condensation level dan LFC adalah level of free convection. Nah, LFC itu yang garis warna hitam dan LCL garis warna hijau. Kotak batang yang warna oranye ini adalah waktu sebelum kejadian, yang merah adalah saat kejadian, dan yang biru adalah setelah kejadian. Nah, ketika waktu kejadian, kotak merah ini dapat kita lihat LCL dan LFC itu perbedaan nilainya mendekati 0 gitu. Nah, yang semakin kecil ini perbedaan yang semakin kecil antara LCL dan LFC ini dapat menyebabkan terjadinya konveksi penyebab cuaca ekstrem. Begitu. Selanjutnya, CAP dan CHIN. CAP itu convective available potential energy dan CHIN adalah convective inhibition. CAP ini menunjukkan adanya energi potensial konvektif yang cukup tinggi ya sebelum kejadian. Nah, setelah batang merah ini, setelah puncak kejadian itu dapat dilihat si CAP-nya turun, artinya potensial energinya menurun gitu. Dapat disimpulkan juga terjadi proses hujan gitu yang menurunkan si potensial energinya. Nah, jadi untuk penjelasan akhirnya dapat disimpulkan gitu kalau
di Samarinda pada 11 Januari pukul 8 itu terjadi hujan cukup ekstrim. Hujan ini akibat terjadinya pembentukan awan konvektif pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 10 jam 11 malam. Si hujan deras atau cuaca ekstrim ini yang menyebabkan terjadinya banjir di kota Samarinda pada tanggal 11 Januari 2020. Selanjutnya, sensitivity simulation. Yang pertama, untuk temperatur. Di sini ada 4 skema ya. Ada Canfritz-Kessler, Canfritz-WSM3, dan BMJ-Kessler, BMJ-WSM3. Nah, dari sini yang dapat dilihat gitu, ketika skema parameterisasi mikrofisis diganti, itu hasilnya sangat berbeda jauh gitu, dengan terjadi perbedaan yang cukup signifikan gitu. Jadi dapat disimpulkan kalau uh, uh, perubahan skema parameterisasi mikrofisis itu sangat sensitif ya. Nah, oleh karena itu, jadi yang paling mendekati dengan Canfritz-Kessler itu adalah skema BMJ-Kessler. Di sini juga dapat dilihat skema yang paling mendekati Canfritz-Kessler adalah skema BMJ-Kessler. Begitu pula dengan plot vektor anginnya, yang mendekati itu adalah skema BMJ-Kessler. Curah hujannya juga yang paling mendekati adalah BMJ-Kessler. Untuk range ini adalah hujan yang dihasilkan oleh parameterisasi kumulus. Nah, kalau di sini tidak ada perbedaan yang signifikan gitu antara keempat skema. Untuk rain NC, kalau rain NC itu adalah hujan yang dihasilkan oleh parameterisasi mikrofisis. Nah, di sini juga yang paling mirip dengan Canfritz-Kessler adalah skema BMJ-Kessler. Untuk sea level pressure juga sama, skema BMJ-Kessler yang paling mirip dengan Canfritz-Kessler. 2 point sama juga, yang paling mendekati adalah skema BMJ-Kessler. Untuk Cape dan Chin dapat dilihat berdasarkan grafik ini. Yang paling mendekati Canfritz-Kessler adalah skema BMJ-Kessler dibandingkan skema lainnya. Untuk LFC dan LCL yang paling mendekati adalah skema Canfritz-Kessler adalah skema BMJ-WSM3, bukan BMJ-Kessler ya. Nah, selanjutnya untuk verifikasi simulasi. Yang pertama di sini ada plot GS map untuk 3 waktu, yaitu sebelum, saat puncak kejadian, dan juga setelah. Nah, secara kualitatif dapat kita bandingkan gitu. Si pola curah hujan dari GS map ini sebenarnya udah terlihat di ketiga skema, yaitu Canfritz-Kessler, Canfritz BSM3, dan juga skema BMJ-Kessler. Tetapi untuk skema BMJ-WSM3 itu sangat jauh lah perbedaannya. Nah, di antara ketiga ini yang paling mendekati dengan skema GSMAP adalah skema BMJ-Kessler. Selanjutnya adalah korelasi variabel temperatur. Dapat dilihat ada nilai korelasi dan juga RMSE. Korelasi ini semakin mendekati 0 artinya semakin buruk, dan semakin mendekati 1 artinya semakin bagus. Dari keempat skema ini tidak ada nilai korelasi yang mendekati 1, artinya semua hasil skema ini tuh masih jauh gitu dari data observasinya. Tapi yang paling mendekati adalah skema Canfritz-Kessler, mendekati data observasinya. Begitu pula dengan korelasi variabel dew point, yang paling mendekati adalah skema Canfritz-Kessler berdasarkan korelasinya. Curah hujan juga sama Canfritz-Kessler yang paling mendekati. Nah, selanjutnya kesimpulan. Jadi yang pertama adalah dari analisis sinoptik wilayah Samarinda pada tanggal 10 sampai 12 Januari, terlihat gitu terjadi hujan ekstrim yang menyebabkan terjadinya banjir di wilayah tersebut. Dan yang kedua, skema yang paling mendekati adalah skema Canfritz-Kessler. Yang mendekati skema Canfritz-Kessler adalah skema BMJ-Kessler. Nah, selain itu kita dapat simpulkan juga kalau pergantian skema dari kumulus itu tidak terlalu berpengaruh dengan hasilnya, tidak terlalu berbeda, tidak terlalu sensitif. Sedangkan jika skema mikrofisis diubah, itu perbedaannya cukup signifikan. Artinya skema mikrofisis jika diubah itu sangat sensitif, sedangkan skema kumulus jika diubah tidak terlalu sensitif. Dan yang ketiga adalah skema paling
yang paling merepresentasikan keadaan sebenarnya adalah skema Kessler-Fritz yang berdasarkan nilai korelasi tadi. Namun untuk curah hujan, karena kualitatif, yang paling mendekati curah hujan observasi atau GSMAP itu adalah skema BMJ Kessler. Ini daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.